Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, gimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Masih ingatkah kalian cara perpindahan kalor ada 3? Iya, benar sekali, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Tahukah kalian, ada benda yang dapat menghambat perpindahan kalor, ada juga benda yang dapat mempercepat perpindahan kalor. Apa saja ya benda-benda tersebut? Untuk penjelasannya, yuk kita simak berikut ini. Pada klip tersebut, tampak seseorang yang mengangkat panggangan di microwave. Ia mengangkat wadahnya menggunakan sarung tangan yang terbuat dari kain, agar tidak kepanasan ketika menyentuh wadah. Sarung tangan berfungsi menghambat perpindahan kalor dari loyang ke tangan. Artinya, sarung tangan tidak menghantarkan panas dan bersifat isolator. Kemudian, loyang atau wadah terbuat dari logam atau aluminium, berfungsi untuk mempercepat perpindahan kalor sehingga makanan matang secara merata dan cepat. Artinya, loyang dapat menghantarkan panas dan bersifat konduktor. Berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, benda dikelompokkan menjadi konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor merupakan benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan logam, seperti aluminium, besi, tembaga, seng, tungsten, timah, baja, perak, kaca, dan emas. Emas merupakan konduktor yang paling baik. Isolator merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Contohnya, benda yang terbuat dari bahan non-logam, seperti kayu, karet, ban, benang wol, kain, plastik, kertas, styrofoam, dan udara. Selanjutnya, semikonduktor merupakan benda-benda yang sedikit dapat menghantarkan panas, biasanya mempunyai daya hantar listrik antara konduktor dan isolator. Atau bisa berarti daya hantar panasnya lebih lemah daripada konduktor namun lebih kuat daripada isolator. Contohnya adalah silikon dan germanium. Biasanya, semikonduktor ini digunakan pada bahan elektronika. Penggunaan konduktor dan isolator dalam kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan peralatan dapur yang terbuat dari logam atau aluminium. Aluminium merupakan penghantar panas yang baik. Coba perhatikan panci dan penggorengan berikut ini. Ada bahan yang bersifat sebagai konduktor, ada juga bahan yang bersifat sebagai isolator. Pada bagian panci ini, terbuat dari bahan yang bersifat konduktor, agar dapat menghantarkan panas dari api kompor, sehingga bahan makanan yang ada di dalamnya menjadi cepat matang. Kemudian, pada pegangannya terbuat dari bahan yang bersifat isolator, sehingga tangan kita ketika memegang panci tidak merasa panas. Dan pada pegangan tutup panci juga terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Setrika juga memanfaatkan konduktor dan isolator. Alat setrika terbuat dari tembaga atau logam yang bersifat konduktor, sedangkan pada pegangannya terbuat dari bahan plastik yang bersifat isolator. Perhatikan juga bagian-bagian konduktor dan isolator pada benda-benda berikut ini, yaitu solder, spatula, obeng, dan pemanggang roti. Selanjutnya, penggunaan selimut, jaket, dan sarung tangan pada saat udara dingin. Selimut, jaket, dan sarung tangan dapat memerangkap udara agar badan tetap hangat dan tidak kedinginan. Kemudian, penggunaan aluminium foil untuk membungkus makanan yang akan dipanggang. Aluminium foil ini berfungsi untuk mempercepat perpindahan kalor
sehingga membuat makanan dengan mudah matang meskipun dibungkus dengan aluminium foil. Selanjutnya, penggunaan bahan karet dalam pembuatan alas kaki, yaitu sepatu atau sendal. Contohnya, agar kita tidak merasa panas saat berjalan di siang hari, kita dapat menggunakan alas kaki yang terbuat dari bahan isolator panas, seperti karet. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang benda-benda yang dapat menghambat dan mempercepat perpindahan kalor. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, silakan kerjakan latihan berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.